di sekolah umum. Menurut Dr. Bukhari, ia menilai pendidikan agama masih gagal karena praktek pendidikannya hanya memperhatikan aspek kognitif saja. Sedangkan Komarudin Hidayat mengatakan bahwa pendidikan agama lebih berorientasi pada belajar tentang agama, perilakunya tidak relevan dengan nilai-nilai ajaran agama yang diketahuinya. Lalu Rashidah mengatakan bahwa kelemahan pendidikan Islam di sekolah, baik dalam pelaksanaannya, meliputi beberapa bidang, yaitu bidang teknologi, bidang akhlak, bidang ibadah, bidang hukum, dan masih banyak lagi. Sedangkan Tawaf telah mengamati adanya kelemahan-kelemahan pendidikan agama Islam di sekolah, antara lain pendekatan masih cenderung normatif, kurikulum pendidikan agama Islam yang dirancang di sekolah kurang menawarkan minimum kompetensi atau minimum informasi. Guru PAI kurang menggali berbagai metode yang mungkin bisa dipakai untuk pendidikan agama. Pendidikan agama Islam yang diklaim sebagai aspek yang penting seringkali kurang diberi prioritas dalam urusan fasilitas. Atau Mundar mengungkapkan hasil studi Litbang Agama dan Diklat Keagamaan tahun 2000 bahwa merosotnya moral dan akhlak peserta didik disebabkan antara lain akibat kurikulum pendidikan Islam yang terlalu padat materi, dan materi tersebut lebih mengedepankan aspek pemikiran ketimbang membangun kesadaran keberagaman yang utuh. Nah, dari uraian di atas dapat dipahami bahwa berbagai kritik dan sekaligus menjadi kelemahan dari pelaksanaan pendidikan agama Islam lebih banyak bermuara pada aspek metodologi pembelajaran PAI dan orientasi yang lebih bersifat normatif, teoretis, dan kognitif, termasuk di dalamnya menyangkut muatan aspek kurikulum atau materi pendidikan agama, sarana pendidikan agama, buku-buku, dan bahan ajar. Pembahasan yang kedua yaitu motif pengembangan kurikulum PAI di sekolah umum. Secara sederhana, teori kurikulum dapat diklasifikasikan atas teori-teori yang lebih menekankan pada isi kurikulum, situasi pendidikan, serta organisasi kurikulum. Yang pertama, penekanan pada isi kurikulum. Pengembangan kurikulum yang menekankan pada isi bersifat material center. Kurikulum ini memandang murid sebagai penerima resep yang pasif. Yang kedua yaitu menekankan pada situasi pendidikan. Menekankan pada masalah di mana bersifat khusus, sangat memperhatikan dan disesuaikan dengan lingkungannya. Yang ketiga yaitu menekankan pada organisasi. Tipe kurikulum ini sangat menekankan pada proses belajar mengajar. Adapun poin yang terakhir yaitu pengembangan kurikulum PAI di SMP, SMA, atau SMK. Yang pertama, pendidikan di masa Belanda. Pada masa Belanda, pendidikan terbagi menjadi dua, yaitu pada masa VOC dan pada masa Hindia Belanda. Pada masa VOC, kondisi pendidikan di Indonesia dapat dikatakan tidak lepas dari maksud dan kepentingan komersial. Pusat pendidikan yang dikelola VOC pun juga terbatas. Yang kedua yaitu pendidikan sekolah dasar. Berdasarkan peraturan tahun 1778, dibagi ke dalam 3 kelas berdasarkan rankingnya. Pendidikan dasar ini berupaya untuk mendidik para murid-muridnya dengan budi pekerti yang baik. Nomor 3 yaitu pendidikan Islam. Pendidikan untuk komunitas muslim relatif telah mapan melalui lembaga-lembaga yang secara tradisional telah berkembang dan mengakar sejak proses awal masuknya Islam ke Indonesia. VOC tidak ikut campur mengurusi atau mengaturnya. Yang keempat yaitu pendidikan pada masa Jepang. Jepang menerapkan beberapa kebijakan terkait pendidikan yang memiliki implikasi luas terutama bagi sistem pendidikan di era kemerdekaan. Yang kelima yaitu pendidikan pada masa Orde Baru. Pendidikan agama memperoleh tempat yang kuat dalam struktur pemerintahan. Walaupun pendidikan agama menerapkan porsi yang bagus sejak proklamasi kemerdekaan sampai Orde Baru berakar. Namun, itu semua hanya bahasa kiasan belaka. Sekian presentasi dari kelompok kami, ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.